Hai, selamat siang anak-anak. Gimana kabar? Sehat? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita akan bertemu kembali dalam pembelajaran melalui online. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan doa, dan izinkanlah saya membawakan doa ini secara keyakinan saya, yaitu Islam. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya karena berbuat ya kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Selesai. Nah, marilah kita melihat materi hari ini dengan kompetensi dasarnya 3.1. Memahami konsep ruang, lokasi distribusi potensi, iklim bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Selanjutnya, kita lihat keterampilannya. 4.1 menjelaskan konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia Indonesia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Materi pokok: manusia, tempat, dan lingkungannya. Submateri: pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran peserta didik diharapkan dapat 3.11 menjelaskan pengertian ruang. Yang kedua, mengidentifikasi contoh bagian ruang yang ada di bumi. Ketiga, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Keempat, penyebab terjadinya interaksi antar ruang. 5. Menjelaskan 3 kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. 6. Menjelaskan bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Sedangkan keterampilan 1.1 membuat ilustrasi contoh interaksi antar ruang dalam bentuk cerita. Iya. Sebelum kita melangkah pada konsep ruang, saya tanya dulu sama anak-anak. Apakah kalian tahu apakah itu ruang? Pasti anak-anak tahu. Kalau yang namanya ruang, pasti di rumah juga memiliki ruang. Nah, ruang ini adalah setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi ini pasti memerlukan ruang. Untuk apa? Yaitu untuk melangsungkan kehidupan manusia. Nah, mari kita lihat konsep ruang. Yang berikut, contoh ruang. Nah, ruang yang ada di muka bumi yaitu ada 4. 1. Dataran. 2. Perairan. 3. Lapisan atmosfer. 4. Ruang bawah permukaan bumi. Mari kita lihat gambarnya. Lihat, dataran itu ada benua, ada pulau, ada pegunungan, dan ada dataran tinggi, dan ada pula dataran rendah. Yang berikut, perairan. Perairan itu memiliki laut, sungai, dan danau. Yang berikut, lapisan atmosfer. Nah, lapisan atmosfer ini lapisan yang ada di luar angkasa. Yang berikut, ruang bawah permukaan bumi, yaitu aliran air tanah yang ada di muka bumi. Yang berikut adalah interaksi antar ruang dapat diartikan pergerakan orang, barang, informasi dari daerah asal menuju daerah tujuan. Sedangkan menurut Bintaro 87, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku baik melalui kontak langsung ataupun tidak langsung.
Yang berikut penyebab terjadinya interaksi antar ruang. Nah, karena setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas atau karakteristik atau budaya dan keterampilan yang berbeda antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya, dan perbedaan tersebut menyebabkan adanya interaksi antara ruang karena setiap ruang membutuhkan ruang yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Yang berikut, ada beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan. Tolong ini diperhatikan, lihat. Satu, saling melengkapi. Di sini terjadi jika ada wilayah yang berbeda jenis barang yang dihasilkannya. Misalnya, penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan merupakan penghasil sayuran, sedangkan penduduk yang tinggal di wilayah pantai pasti merupakan penghasil ikan. Nah, penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan membutuhkan ikan, sedangkan penduduk yang tinggal di wilayah pantai pasti membutuhkan sayuran. Lihat gambarnya. Di sini ada gambar wilayah A dan gambar wilayah B. Wilayah A adalah surplus sayuran, sedangkan wilayah B adalah surplus ikan. Nah, di sini ada saling melengkapi antara wilayah dengan sumber daya yang berbeda. Di daerah A ini penghasil sayuran, pasti membutuhkan ikan, sedangkan di wilayah B, di bagian pantai, pasti dia membutuhkan sayuran. Nah, maka inilah yang dikatakan dengan saling melengkapi antara wilayah dengan sumber daya yang berbeda pula. Yang berikut, yang kedua, kesempatan antara. Nah, kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif, baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Lihat gambarnya. Nah, sama dengan gambar yang tadi. Wilayah A surplus sayuran, sedangkan wilayah B surplus ikan minus sayuran. Ada di sini pengecu adalah wilayah C. Wilayah C di sini sama dengan wilayah B penghasil ikan. Nah, karena yang ditentukan adalah biaya dan jarak. Lihat, jarak antara A ke B itu kalau kita lihat begitu jauhnya. Sedangkan di C dekat. Nah, B dengan C sama-sama penghasil ikan. Nah, si pembeli tadi lebih banyak memilih wilayah C. Alasannya apa? Nah, pengertiannya tadi, alasannya adalah wilayah C surplus ikan, lebih dekat ketimbang wilayah B dengan A. Lihat angka panahnya. Wilayah A memerlukan wilayah C. Wilayah C juga memerlukan A atau sayuran. Lihat panahnya, yang garis tebal interaksi kuat, sedangkan yang garisnya terputus-putus adalah interaksi lemah. Jadi C itulah pilihan utama karena jaraknya dekat dan faktor biayanya juga lebih murah. Yang berikut ketiga, keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan atau transferability. Pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibanding dengan keuntungan yang diperoleh. Ya. Lihat di sini, tolong perhatikan antara Bandung dan Surabaya. Bandung dan Surabaya jaraknya 400 km. Sedangkan Indramayu kalau dilihat jarak Bandung dengan Indramayu lebih dekat. Surabaya penghasil ikan, Indramayu juga penghasil ikan. Di sini juga memerlukan biaya dengan jarak. Berarti dipilihlah yang 100 km lebih dekat. Yang berikut, penduduk. Bentuk-bentuk interaksi antara ruang. 1. Mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk adalah interaksi dalam bentuk pergerakan, perpindahan manusia. Contohnya, emigrasi, imigrasi,
transmigrasi, urbanisasi. Nah, semua ini merupakan perjalanan penduduk antara wilayah. Tujuannya adalah untuk bekerja ataupun wisata. Tolong perhatikan, kalau emigrasi yaitu keluarnya penduduk dari satu negara ke negara yang lain. Sedangkan transmigrasi perpindahan penduduk dari tempat yang padat penduduknya ke tempat yang jarang penduduknya. Sedangkan urbanisasi di sini perpindahan penduduk dari desa ke kota. Yang berikut, komunikasi. Komunikasi adalah interaksi melalui perpindahan ide atau gagasan dan informasi. Contohnya, pengiriman informasi baik secara langsung maupun tidak langsung seperti membaca berita, melalui tayangan televisi, internet, dan lain-lain. Yang berikut, transportasi. Transportasi di sini adalah interaksi melalui perpindahan barang atau energi. Contohnya, pengangkutan barang, perdagangan, dan lain-lain. Ya. Sekian dan terima kasih.